wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Dong, harus semangat. Walaupun kita sudah agak siang, di kelas juga sudah mulai panas, kita harus tetap semangat nih. Ayo, semangatnya. Walaupun sudah siang nih, jangan ada yang ngantuk-ngantuk ya. Enggak, Bu. Oke, selanjutnya, ya semangat. Jadi selanjutnya silahkan mengisi link kehadiran yang sudah Ibu share di grup WA ya. Jangan sampai lupa mengisi link kehadirannya anak-anak. Ya, Bu. Sudah, Bu. semua kehadiran. Sudah, Bu. Oke, sudah untuk materi hari ini. Siap? Siap semua Siap, sudah Bu. ya? Sudah, Bu. Siap, Bu. Oke. Siap. Mejanya dibaikin semua ya anak-anak. Oke, hari ini sebelum Bu. Ibu memulai materi pada pertemuan pada hari ini, Ibu mereview dulu materi minggu lalu yaitu tentang prototipe produk, terus perbedaan produk dan jasa. Karena kalian sudah tahu cara materi tentang prototipe produk itu seperti apa, sekarang kita lanjut ke materi membuat alur kerja dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang. Ibu tampilkan dulu ya di proyektor ya PPT-nya. Materi hari ini yaitu membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Tapi di sini kita minggu lalu sudah menentukan nih mau pembuatan prototipe produk barang. Kemudian KD-nya, indikatornya yaitu menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atas dasar karakteristik alirannya, kemudian menyusun alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang. Itu indikator pengetahuan. Di indikator keterampilan, membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang. Lanjut ya anak-anak. Tujuan pembelajaran pada hari ini, tujuannya tidak mungkin Ibu memberikan materi tapi tidak ada tujuan untuk ke kalian itu bisa apa gitu setelah menerima materi hari ini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atas dasar karakteristik alirannya dengan percaya diri. Yang kedua, kalian bisa menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atas dasar karakteristik alirannya dengan rasa ingin tahu, responsif, dan tanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dengan percaya diri dan pantang menyerah. Peserta didik dapat menyusun alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dengan tepat. Peserta didik dapat membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kelima ini ya anak-anak. Oke, Ibu lanjut ya. Nih, tahapan-tahapan proses kerja dan pembuatan prototipe barang. Ayo, Pak Hoirul, sebutkan poin-poin yang pertama sampai yang ketujuh apa saja Pak Hoirul? Ya, yang siap, satu Ibu. apa Nak? Satu, memformulasikan hasil marketing, Ibu. Dua, yang kedua. menciptakan ide. Tiga, membuat sketsa. Tiga. Empat, membuat prototipe. Ayo Sukirno, jangan ngantuk. Oke. Iya, Bu. Ayo teman yang lain. Bangunkan Ya, yang dia supaya nggak ngantuk. Ayo. Yang kelima pengembangan strategi pemasaran, Bu. Yang keenam analisis usaha. Yang ketujuh pengembangan produk, Bu.
Oke, ini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Jangan ada yang ngantuk, sudah siang ya, harus tetap fokus nak. Yang pertama yaitu memformulasikan hasil marketing research. Ini jadi setelah kalian kemarin menentukan produk apa yang mau kalian buat, kalian harus tahu jadi produk yang dibuat itu diinginkan dah sama pelanggan kalian, target pasarnya siapa. Setelah itu kalian menciptakan ide. Dalam menciptakan ide ini memikirkan beberapa hal yang dibutuhkan dalam produk itu, apa yang dibutuhkan dalam proses pembuatan produk itu. Yang ketiga adalah membuat sketsa. Jadi kalian saat ingin membuat suatu produk atau suatu barang, kalian buat dulu sketsanya biar ada gambaran gitu, produk itu maunya jadinya seperti apa. Terus yang keempat yaitu membuat prototipe atau sampel. Nah, di sini yaitu tadi membuat sampel produknya, sampel produk apa yang mau kalian buat. Nanti dari sampel itu, dari produk yang kalian buat itu sesuai enggak sih dengan harapan kalian tadi? Misalnya produk membuat vas bunga berbentuk segitiga. Nah, saat kalian harapannya kan seperti itu, tapi pada kenyataannya bentuknya malah jadi lonjong. Nah, ini fungsi sampel. Nah, sampel produk, contoh produk sebelum membuat jadi produk itu banyak gitu. Nah, oke, lanjut ya. Ayo Putu, jangan ngantuk nah, walaupun sudah siang. Nah, kemudian yang kelima, pengembangan strategi pemasaran. Di sini sebelumnya Ibu mohon maaf jika Ibu ngomongnya agak kecepatan, tolong diingatkan, atau suaranya kurang didengar yang duduk di belakang, tolong Ibu diingatkan juga ya nak. Oke, sampai sini Ya, mau Bu. bertanya? Kalau tidak Ibu lanjutkan. Lanjut, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Yang kelima yaitu pengembangan strategi pemasaran, di mana di sini kita mulai membuat serta menguji idenya, memperkenalkan produk kalian tadi, sampel produk kalian ke konsumen. Terus yang keenam, analisis usaha. Di sini melihat dan menganalisa produk yang sudah dipasarkan itu, yang kalian buat itu, kalian tawarkan ke masyarakat atau tetangga, bisa memperoleh keuntungan, bermanfaat enggak untuk mereka. Nah, terus yang terakhir adalah pengembangan produk. Di sini kalian mulai mengembangkan produk tadi itu, yang tadi sampel 1 itu. Kalau sudah sesuai lanjutkan, kalau belum apa yang diperbaiki. Kita lanjut ya, diagram alur proses produksi. Diagram tentang urutan proses pengolahan suatu produk yang dibuat dari bahan baku menjadi setengah jadi dan sampai jadi. Jadi alur pembuatan itu dari bahan bakunya botol, setengah jadinya pemotongan sampai akhirnya menjadi vas bunga. Oke, Ibu lanjut ya. Ada yang masih ngantuk-ngantuk? Sudah siang? Jangan tidur. Nanti kalian yang mempraktekkan apa yang Ibu kasih tahu nih. Kemudian alur dan proses kerja pembuatan prototipe. Nah, ini tadi persiapan bahan materi, kemudian diolah materinya tadi atau bahannya tadi diolah, kemudian dirakit, akhirnya finishing. Nah, maksudnya tadi nih persiapan bahan atau materi nih keterangannya. Jadi pada saat persiapan bahan ini, siapkan bahan dan alat dalam proses pembuatan prototipe produk. Jadi kalian sudah harus siapkan bahannya apa saja, alatnya apa saja. Kemudian
pengolahan bahan baku. Jadi cara-caranya itu diapain, bahannya itu diapain dengan alat itu tadi. Kemudian yang ketiga, perakitan. Merakit bahan itu menjadi sesuatu yang sesuai diinginkan. Terakhir, menyelesaikan tahap akhirnya menjadi sebuah prototipe produk. Nah, ini contoh diagram alur yang kalian harus buat. Kan minggu lalu sudah menentukan produk apa yang kalian inginkan. Di sini contohnya nih, Bu Miske bisa membaca yang ini? Miske? Miske? Mendengarkan Ibu tidak? Ini bisa lihat? Kecil, Bu. Kecil, oke. Diperbesar dulu di LCD-nya. Saya bisa, Bu. Nih. Iya, maaf. Ya, nggak apa-apa, Miske. Bisa, Bu. Ya, ini proses pembuatan apa, Miske? Dari alur ini Miske bisa nggak ngelihat ini? Pertama, penyiapan bahan. Proses pembuatan apa ini, Miske? Produk apa yang dia buat ini? Ini proses pembuatan bakso. Berarti produknya apa? Bakso ya? Bakso, Bu. Ya, nah jadi kalau melihat, ayo Miske coba dibaca alur pembuatan baksonya gimana? Alur pembuatan bakso. Pertama, penyiapan bahan-bahannya. Ya, Kemudian, pembuatan adonan bakso. Kemudian pembentukan bakso. Ya, Bu. Yang ketiga, pembentukan bakso, Bu. ya, ayo Sukirno terus. Yang keempat, merebus bakso. Terus ini Nih, meniriskan hasil rebusan bakso. ya, Bu. Meniriskan hasil rebusan bakso, ya, membuat kuah bakso, terus mempersiapkan bahan-bahan pelengkap, sampai akhirnya jadi apa? menyajikan bakso, Bu. Sampai akhirnya jadi bakso. bakso. Ini yang Ibu maksud diagram Bakso. alur kerja suatu produk. Nggak ujuk-ujuk misalnya nih, kamu mau buat bakso, tahu-tahu ya sudah jadi bakso, padahal nggak tahu langkah-langkah pembuatannya itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Nah, ini fungsi dari diagram alur. Kemudian contoh lainnya nih, kalau di sini contohnya membuat kerajinan vas bunga dari bahan limbah botol plastik. Nah, di sini yang pertama pembahanan yaitu pencucian botol. Kelihatan kan, Nak? Di proyektor kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Oke. Lihat. Yang pertama pencucian botol. Kelihatan, Bu, Terus tulisannya putih. pembuangan label botol, penjemuran. Habis itu pembentukannya digunting sesuai ukuran. Perakitan dibalut dengan benang, dilapisi double tip sampai akhirnya benang dirapikan. Nah, kalau gini kan enak ya, kalau kita buat produk ada alur kerjanya. Oke, materi hari ini Ibu rasa cukup, tinggal kalian yang
praktekkannya. Ada yang ingin ditanyakan dulu, Nak? Tidak ada, jelas? Jelas, Bu. Bu, saya Bu. Oke. Apa itu? Ya, kalau di ide pembuatan prototipe suatu barang itu gampang ya Bu ya, karena kan ini kan kita jiwa wirausahanya harus muncul Bu. Jadi kira-kira produk yang kita buat itu harus laku Bu. Caranya gimana Bu? Ada yang ingin menanggapi pertanyaan Sukirno? Saya Bu, mau menanggapi. Andi, tolong bantu. Ya, gini Sukirno, kalau kamu mau jualan produk apa, itu sesuai apa yang dimau konsumen. Orangnya minta apa, misalkan di sekitar kita ada orang jual bakso ya, terus butuhkan mangkok. Nah, mangkok yang bagaimana yang membuat orang menarik, misalkan mangkok dibuat dari batok kelapa, kan di belakang rumahmu ada itu pohon kelapa banyak itu bisa digunakan untuk buat mangkok kelapa, mungkin seperti itu Bu Ani. Ya, benar sekali, Andi hebat. Bagaimana Sukirno dapat mengerti? Iya Bu, terima kasih atas pemahamannya. Oke, hebat Andi, hebat. Kemudian, nah kita lanjut. Oke, kita lanjut nah ya. Kan sudah Ibu ini share di Google Classroom terkait LKPD yang akan kalian buat. Sudah diunduh sebelumnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah belum? Nah, itu dibuka LKPD-nya tentang alur proses pembuatan prototipe produk. Nih, Ibu jelaskan dulu ya LKPD-nya sebelum kalian membuatnya supaya lebih jelas tugasnya itu seperti apa. Sebelumnya bergabung dulu dengan kelompok kalian. Sudah bergabung ya? Sudah, Bu. Sudah semua bergabung Sudah, sesuai Bu. kelompok masing-masing dari kelompok yang minggu lalu. Karena ini kelanjutan dari minggu lalu. Oke. Di proyektor terlihat, Nak? Sudah, Bu. Sudah terlihat di proyektor, Nak? Sudah. Yang di belakang, duduk di belakang? Ya. Jelas? Sudah Bu, Oke, Ibu sudah. jelaskan ya LKPD-nya. Berapa peserta di Nah, ini jadi kalian siapkan alat dan bahan. Kemudian laku sesuai instruksi soal yang ada di LKPD. Jika ada instruksi yang kurang jelas, tanyakan ke Ibu ya, Nah. Jangan diam aja. Kalau bingung nanya. Terus, jika semua pekerjaan sudah dilakukan, tolong dirapikan kembali yang ada di meja ya, jangan berhamburan. Ini langkah-langkah kegiatan alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang. Jadi kalian akan membuat alur kerjanya. Nah, yang pertama kan kalian sudah punya kelompok nih. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu itu. Satu produk prototipe barang berbahan dasar limbah. Minggu lalu kan sudah kalian tentukan tuh produk apa. Nah, buat alur dan proses
pembuatan prototipe produk barang tersebut. Bila menemukan kendala, silahkan dikomunikasikan ke kelompok atau guru mata pelajaran, yaitu ibu. Jadi saat kalian pengerjaan itu ada kesulitan, tanyakan ke ibu nak ya, jangan diam-diam saja. Ini LKPD-nya di sini, jadi kalian buat alurnya seperti tadi contohnya itu. Karena ini kan kalian bisa menggunakan aplikasi flowchart ya, aplikasi di Google Play Store. Makanya ibu minggu lalu itu sudah ngomong download aplikasi di Google Play Store tentang flowchart. Dia membuat aplikasi pembuat diagram. Bahkan bisa juga memakai software di software yang ada di laptop. Karena pada umumnya kan tahunya kalian kalau bikin bagan di mana nak? PowerPoint, Bu. Biasa kalau kalian buat alur, bikin bagan di mana? Kalau nggak di PowerPoint, Di di Word. Office, Word Bu. ya, biasanya kan Di buat Word. di Word. PowerPoint. Apalagi biasanya yang umum, kalian biasanya di mana? Excel, Bu. Ada yang tahu? Biasa kan di Word, PowerPoint. Nah ini ibu mau kalian buatnya di apa sih yang tadi ibu jelaskan, yang minggu lalu ibu suruh download flowchart yang ada di aplikasi Play Store. Karena perkembangan teknologi, jadi kalian buat semenarik mungkin, sekreatif kalian, buat gimana alur kerja pembuatan prototipe produk kalian gitu. Jadi saat orang melihat jadi tertarik gitu karena lihat presentasi dari alur kerja kalian. Ya, jangan buatnya di Word atau PowerPoint, sudah enggak zaman nah ya. Ya, Kalian Bu. sudah anak SMK, harus bisa. Siap, Bu. Ini udah download, Bu. Di sini alurnya di sini, di bawahnya adalah keterangan langkah-langkahnya itu apa. Tidak mungkin kalian buat alur tidak ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah dari proses di alur itu seperti apa dijelaskan di sini nak. Jelas tugasnya nak? Jelas, Bu. Sudah, Bu, jelas. Jelas, Bu. Kalau sudah jelas berarti kalian sudah siap mengerjakan ya. Siap, Ibu. Siap. Ya, silakan Siap, dikerjakan. Ibu kasih waktu pengerjaan 30 menit nak ya. Kelompok kami sudah selesai, Bu. Oke. Ibu sambil keliling melihat bagaimana kalian membuat flowchart dari alur kerja prototipe produk kalian. Oke. Ya. Putus dikerjakan sama temannya, jangan cuma ngandelin temannya aja yang ngerjain ya nak. Iya, Bu. Dikerjakan sama-sama kelompok Meska sudah selesai. Oke, kita tunggu kelompoknya Sudah, Andi Bu. gimana? Atau ada kesulitan saat pembuatannya? Sulit? Ada kesulitan dalam pembuatan kelompok Andi? Aman? Harus Aman? dikasih warna kah, Bu, ini, Bu? Aman ya. Kelompoknya Fajar gimana? Sudah selesai? Ada kendala dalam proses pembuatannya nak? Sedikit lagi, Bu. Lagi diwarnain. Fajar ada kendala nak di kelompokmu nak? Tidak ada, Bu. Iya nak, dibuat semenarik mungkin. Iya, Bu. Kan kalian harus ini anak-anak kreativitas gitu loh, anak-anak yang kreatif. Iya, dikasih warna semenarik mungkin ya. Iya. Oke, sudah kalau sudah nanti di ini ya langsung diupload di Classroom nah ya, supaya bisa langsung ibu tampilkan di proyektor saat kalian presentasi. Jadi ibu buka di laptopnya ibu nak. Oke, ibu sambil mengecek ya di Google Classroom kalian kelompok siapa yang sudah buat. Oke, sudah masuk semua nih tugasnya ya. Oke, berarti sudah semua
tinggal mempresentasikannya. Ayo kelompoknya Andi, ayo presentasikan nak hasil kerja kelompokmu nak. Gimana hasil kerja kelompoknya Andi? Nih Ibu sudah tampilkan Ya, Bu. di proyektor, tinggal Andi menjelaskan. Oke. Ya Bu, saya ini mau membuat Produk sandal dan kalau kelompok siapa? Kelompok apa? ya Bu, saya ingin membuat ini Bu, sandal karakter Bu. Sandal dari apa Andi? Ya, menggunakan bahan Bahan bekas, dasarnya apa? menggunakan kombinasi antara kardus sama plastik Bu, sehingga sandalnya biar Oke. awet meskipun dari kardus. Hebat. Jadi ada busanya dari kardus Oke, yang sip. dibungkus pakai plastik. Ini hasil kerja kelompok Andi ya Nana, dilihat nih kelompoknya Andi sudah buat semenarik mungkin dengan warna yang menarik, terus alurnya juga sudah benar dari awal sampai akhir. Ya, ini contohnya nih, bagus banget kan? Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Andi, hebat. Oke, kelompok terakhir, kelompoknya Hoirul. Ayo Hoirul, produkmu apa nak? Ya Ibu, bikin tempat pensil Ibu. Oh, tempat pensil, bahan dasarnya apa nak? Bahan dasarnya kaleng bekas Ibu, kaleng bekas susu. Oke, ini hasil kerja kelompoknya Andi ya, dilihat ya, kelompok kerja Hoirul nih, dilihat nak. Menarik kan, kalau kita melihat gini kan jadi tertarik untuk melihat alur kerja proses pembuatan gitu. Kalau cuma sekedar kata-kata, mana menarik dilihat ya enggak? Itulah. Oke, tepuk tangan untuk hasil presentasi kelompoknya Hoirul. Selanjutnya, ada yang mau menyimpulkan hasil belajar hari ini? Saya Bu. Apa kesimpulannya? Ya, Fajar, ayo. Alur kerja dibutuhkan untuk mempermudah kita dalam melakukan produksi sebuah produk Bu. Betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah cukup? Sudah Bu. Oke, ya memang alur kerja itu dibutuhkan dalam pembuatan suatu produk agar lebih terarah. Alur kerja pun bisa kita buat mengikuti zaman yang ada. Ya itu tadi Ibu bilang kan, aplikasi di Google Play Store banyak tuh, bikin bazar, bikin yang semenarik mungkin nah, biar orang tertarik dengan usaha yang kalian tawarkan. Nah, oke, selanjutnya sebelum kita ini, Ibu bagikan, sudah ada di link di WA ya, WA grup sudah Ibu bagikan link ini, evaluasi penilaian nak. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, kita evaluasi penilaian hari ini. Gimana? Sudah paham nggak materi hari ini? Jadi kita evaluasi dulu. Dikerjakan nak ya. Langsung klik link yang Ibu kirim di grup WA. Iya Bu. Iya Bu. Oke. Jangan dilama-lamain nak. Saya sudah Bu. Ya, sudah? Oke, sip. Bu. Dapat berapa? Sudah Bu. Saya 60 Bu. Dapat berapa, Nak? Dapat Dapat berapa? 70 Bu. Oh, dapat 70, ayo. Saya 75 Ibu. Nah, 75. Jadi, KKM kita adalah 75. Berarti Hoirul sudah mencapai nilai KKM. Nah, untuk Putu yang baru mendapat nilai 70, kita akan lakukan perbaikan ya, Putu ya, biar kamu lebih mengerti materi ini ya, Putu. Nah, nanti kita adakan Iya, Bu. perbaikan Putu. Siap ya, Putu ya? Iya Bu. Semangat Putu, walaupun sudah siang harus semangat, nak, semangat. Ya?
Kemudian sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu memberitahukan materi selanjutnya, yaitu pembuatan Pembuatan gambar kerja. Jadi setelah hari ini kalian sudah buat alur kerja, minggu depan kita akan membuat gambar kerja. Dari alur ini kita bikin gambarnya. Nah, oke? Siap ya untuk ketemu Ibu minggu depan? Siap? Siap. Jangan ada yang sakit. Ya, jangan ada yang sakit. Kalau kurang istirahat, minum banyak vitamin karena lagi pandemi. Pulang juga jaga jarak ya, jangan berkerumun. Pulang langsung pulang, jangan keluar dari kelas berkerumun, langsung pulang masing-masing. Karena kita masih dalam masa pandemi ya. Ya, Bu. Oke. Ibu rasa cukup pertemuan hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.